Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Abdul Basar, NIM 104 dari Prodi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mengulas apa yang saya dapatkan di materi perkuliahan pemrograman berbasis web. Oke, jadi hal yang pertama yang saya akan jelaskan adalah hal yang wajib atau hal yang harus ada ketika kalian akan mengakses web maupun membuat sebuah web. Nah, jadi hal yang pertama ini adalah internet. Apa sih internet itu? Internet adalah international networking. Nah, internet adalah kumpulan dari dua komputer atau lebih, yang mana dari dua komputer atau lebih tersebut bisa saling terhubung atau terkoneksi satu sama lain, dan internet cakupannya bisa mencakup seluruh dunia. Kemudian ada interconnected networking. Interconnected networking adalah a global communication system that connects computers networks around the world. Dan selanjutnya adalah internet dalam definisi umumnya atau pengertian secara umumnya. Nah, internet adalah kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling terkoneksi yang mencakup seluruh dunia. Selanjutnya adalah protokol. Protokol adalah bahasa atau software yang digunakan untuk mengatur sebuah jaringan komputer. Dan selanjutnya adalah TCP/IP atau singkatan dari Transmission Control Protocol Internet Protocol. Merupakan cara standar untuk mempaketkan dan menyelamatkan data komputer sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer yang lain. Dan selanjutnya adalah server dan client. Nah, jadi server dan client ini adalah dua hal yang saling terhubung atau dua hal yang saling berkaitan, sama halnya dengan penjual dan pembeli. Jadi server adalah penyedia berbagai layanan termasuk web. Nah, layanan web tersebut ditangani oleh sebuah aplikasi yang dinamakan dengan web server. Kemudian klien. Nah, apa sih klien itu? Bertugas untuk mengakses informasi yang disediakan oleh web server. Nah, jadi klien sama server ini saling terhubung atau saling berkaitan, sama halnya dengan penjual dan pembeli. Oke, selanjutnya ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, HTTP ini pasti sering dijumpai di alamat sebuah web, misalnya HTTP Facebook www.facebook.com. Nah, apa sih HTTP? Itu adalah protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen, dan oleh web server menyediakan dokumen yang diminta oleh web browser. Kemudian ada URL atau Uniform Resource Locator. Nah, URL ini digunakan untuk menentukan lokasi pada suatu web server. Nah, dapat diartikan sebagai suatu alamat yang terdiri dari protokol yang digunakan untuk suatu web browser. Nah, terus selanjutnya adalah nama komputer. Selanjutnya yang terakhir adalah jalur atau path serta nama file dari suatu informasi. Nah, URL ini contohnya gini, www.facebook.com. Nah, di belakangnya itu pastikan ada kayak garis miring slash, kemudian ada alamat detailnya seperti login, misalnya login slash apa gitu belakangnya. Nah, itulah yang dinamakan oleh URL. Kemudian ada DNS atau Domain Name System. Adalah suatu sistem penamaan standar komputer-komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan dan mempermudah untuk mengingat server komputer internet. Jadi gini, DNS itu awalnya web itu kan hanya tidak memiliki nama, dan web itu pasti memiliki IP. Jadi web itu awalnya hanyalah sebuah IP. Misalnya Google memiliki IP 8.8.8.888. Nah, terus kemudian agar orang itu mudah mengingatnya dan mudah mengaksesnya, dibuatlah yang namanya DNS atau Domain Name System. Nah, dari IP 888 tersebut dibuatlah nama menjadi google.com agar orang-orang mudah mengingatnya. Nah, analoginya seperti itu. Kemudian hal yang tidak apa ya istilahnya, tidak ketinggalan dalam pembuatan web atau dalam sebuah web adalah homepage.
Nah, homepage dalam website merupakan alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. Kemudian ada web page atau halaman web, merupakan halaman khusus dari situs tertentu yang tersimpan dalam bentuk file. Kemudian ada homepage, merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan website. Homepage ini istilahnya adalah halaman depan atau halaman berandanya. Kemudian ada web browser. Nah, web browser ini berjalan pada komputer user atau klien yang merupakan tool untuk melakukan navigasi di web. Nah, kalian pasti memerlukan sebuah browser untuk mengakses web maupun menjalankan suatu web. Kemudian berfungsi sebagai penampil dokumen web. Nah, dokumen web tidak akan tampil kalau kalian tidak mempunyai atau tidak menjalankan web browser. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah server dan klien adalah dua sisi yang saling berkaitan atau saling mendukung, sama yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk pengiriman informasi dibutuhkanlah sebuah protokol. Kemudian selanjutnya sisi server berupa web server, misal Apache dan lain sebagainya, sedangkan sisi klien berupa web browser. Terus dalam web programming terdapat server side programming dan client side programming. Nah, client side adalah untuk membuat web yang statis, sedangkan untuk membuat web yang dinamis atau dapat berinteraktif atau interaksi atau berubah-ubah itu diperlukan server side, client side programming. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya ulas. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.